Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi berada di tempatnya Mas Iwan, ketua komunitas TBC ya teman-teman ya. Dan kali ini saya mau mereview pohon anting putrinya beliau. Sangat banyak sekali dan subur-subur. Tentunya sudah sekitar 80% ya teman-teman jadinya kebanyakan. Itu Mas Iwan lagi oprek-oprek bahan, kita samperin ya teman-teman, kita tanya-tanya. Halo Mas Iwan. Halo, Selamat sore. Ini selamat sore. Assalamualaikum. ini lagi apa Mas Iwan? Lagi program Anting Putri. Lagi program Anting Putri. Program Anting Putri. Ini Anting Putri batang hitam apa putih nih Mas Batang Iwan? putih. Batang putih ya teman-teman. Batang putih. Wow, Jenis, sangat mantep ini teman-teman. jenis standar daun besar. Ini sudah mau dipotong ya Mas Iwan ya? Iya. Oh. Jadi mau dipotong, kita sih titik potongnya biar kita hemat ya, hemat bahan. Jadi dicangkok seperti ini kan bisa kita tanam di kebun lagi untuk budidaya. Jadi ke depan ini kita kan susah jelas cari bahan di alam. Ya. Jadi kita harus budidaya. Contohnya ini juga kita dari budidaya. Budidaya nanti sudah besar baru kita program. Oh, gitu. gitu ya Mas. Mas Iwan, yang ingin saya tanyakan ini Mas Iwan. Ini pohon Anting Putri ini programnya apa di 100% di ini apa namanya? Di bak. Di bak ini Mas Iwan? Enggak. Ini dulu dari batang kecil seperti ini ya, cangkokan, kita tanam di kebun. Kita tanam di kebun usia hampir 2 tahun untuk pembesaran. Baru kita tanam di bak untuk diprogram. Cuman tanam di kebun itu udah kita arahkan Untuk rantingnya apa akarnya? percabangan dan akar kita arahkan. Yang paling utama sih saya akar dulu. Karena akar itu sama saja kalau kita kayak untuk membangun rumah itu pondasinya. Jadi kita harus tata pondasinya dulu baru percabangan. Ya bisa berbarengan sih untuk kalau kita tanam di kebun antara akar dengan percabangan. Oh iya. Ini teman-teman, bisa di zoom teman-teman. Terlihat akarnya sesuai ya teman-teman ya. Dan ini programan menurut saya sangat mantap sekali. Menurut saya sangat mantap sekali ini teman-teman. Untuk pohon sebesar ini akarnya tidak ada yang over ya. Sangat pas sekali. Dan ini rencananya mau dijadikan di bak ini Pak Mas Iwan? Ya, ini program sudah program di bak. Nanti sampai jadi. Tentunya sering ganti media Mas Iwan ya? Sering. Kita sih rata-rata 6 bulan sekali ganti media. Oh, ganti gitu. media, langsung kita tes akar bawah, mana akar jelas penuh ya. Baru kita media ya baru. Oke Mas Iwan, ini yang saya tanyakan untuk Anting Putri di daerah Lampung Timur ini Mas Iwan. Paling cocok untuk medianya apa Mas Iwan? Kalau saya sih cenderung media itu tanah biasa ya. Tanah biasa, cuman kita kalau saya ini cocok di Lampung Timur tanah biasa, tanah bambu, tanah di bawah pohon bambu. Yang tanah di bawah pohon bambu itu Mas Iwan ya? Sudah beberapa kali saya coba media itu untuk botaninya, untuk kita yang paling cocok tanah bawah bambu sih yang saya alami. Oke Mas Iwan, kita lihat-lihat lagi ya Mas Iwan ya. Ini yang saya share ini Mas Iwan. Mas kameramen tolong ke sini. Nah ini teman-teman. Ini programan beliau Mas Iwan sangat banyak yang programan formal Mas Iwan ya? Ya, kebetulan kita memang senang formal. Karena Mas Iwan senang formal ya teman-teman ya. Karena Anting Putri juga paling cocok untuk programan formal. Ya. Ini juga barengan Mas Iwan sama itu? Sama, barengan dengan itu programnya. Di usia ini, usia dari tanam di kebun sampai seperti ini 3 tahun ini usia. 3 tahun dari sebesar apa Mas Iwan? Dari sebesar ibu jari lah. Ya, sebesar ini Mas Iwan ya? Ya, sebesar ini. Oke. 3 tahun. Sangat mantap sekali ya teman-teman. Lihat perakarannya. Dan untuk tunas-tunas baru seperti ini apa perlu dibuang Mas Iwan? Kalau tunas baru sendiri sih tergantung ya, kita menyesuaikan itu biasanya untuk menarik akar, mana akar yang mau dibesarkan. Tunas itu kita biarkan untuk menarik akar. Kalau kita seperti itu, nanti kalau memang sudah tidak dibutuhkan ya
kita Dibuang. potong, kita buang. Oke, ilmu lagi teman-teman, dapat ilmu gratis. Dan ini lagi rata-rata untuk programannya di bak Mas Iwan ya, yang hampir jadi ya. Di bak lebih enak, hemat tempat juga, dan kita dekatkan di tempat kita program, jadi selalu kepantau biar tidak programnya lebih. Iya gitu. ya, betul. Dan ini juga banyak yang lagi di ground ya teman-teman ya. Di ground. Ini anting putri semua, usia ground sekitar 1 tahun Mas, apa lebih? 1 tahun lebih lah, lebih sedikit. Dan Rata-rata. ini pasir Malang atasnya saja apa? Atasnya saja, Atasnya. pasir Malang untuk apa ya? Mempercantik lah. Mempercantik pertama, yang kedua biar rumput kecil itu tidak gampang tumbuh. Oh ya, betul. Begitu. Ini total anting putrinya berapa pohon nih Mas Iwan? Kalau di sini sih ada 20-an pohon yang sudah kita ground seperti ini. Cuman di kebun alhamdulillah lumayan banyak lah, lumayan ada 150-an pohon di kebun. Yang kayaknya sih untuk di tahun-tahun ini siap naik program di ground gitu. Ini Mas Iwan, misalkan setelah saya liput ini nanti ada teman-teman subscriber yang ingin memiliki pohon ini, apakah bisa di nota ini Mas Iwan? Nota ya, insya Allah sih kalau memang cocok, yang penting main dulu, kekeluargaan dulu, insya Allah mana yang cocok boleh lah. Iya, itu teman-teman. Yang Jadi cocok. yang penting cocok katanya. Main dulu ke rumah tempat Mas Iwan. Dan inilah programannya beliau, dan masih banyak lagi ya teman-teman yang udah dipot. Dan ini ada sancang juga, sancang calon juara ini menurut saya Mas Iwan. Sancang Kropos ya teman-teman ya. alam. Apa ini alam. sudah pernah ikut Belum. kontes? Belum ya. Yang di sini semua belum pernah masuk di kontes, paling kopdar lokal aja lah. Oh, gitu ya Mas Iwan ya. Kopdar lokal, karena kita untuk meramaikan kopdar lokal, untuk menyemangati kawan-kawan, kita bawa beberapa. Cuman untuk Pamnas sendiri belum ada yang ikut Pamnas di sini. Oh gitu. Masih ini masih belum ada pendidikan. Mungkin nanti sekali tempur langsung di kelas utama gitu Mas Iwan ya. Yang jelas tetap di prospek dulu, cuman kita apa ya, pengennya itu masuk prospek juga, paling enggak ya kita bisa mengantongi bendera merah kan, alhamdulillah gitu. Iya. Mas Iwan, ini saya tuh pengen penasaran kok semangat gitu loh main bonsai itu, motivasinya apa Mas Iwan? Motivasinya apa ya, memang pertama awalnya kita hobi. Yang kedua hobi itu kalau kita tekuni, insya Allah nanti suatu saat ada nilai ekonominya. Nah itu contohnya, tidak mungkin saya bonsai ini di kebun ini adalah sebangsa 500 batang di kebun ini. Ini kebetulan luas kebun ini 1000 lebih ya, 1000 meter, pohon lebih. 1000 meter. 1000 meter. 1000 meter lebih, jadi lumayan banyak pohon, nggak mungkin semuanya mau kita untuk koleksi sendiri. Oh ya, sebagian jadi, pasti akan dijual Mas. Suatu saat ada kawan mungkin mau meneruskan program, ya monggo saja kan gitu ya. Itu teman-teman, jadi bermain bonsai selain kita hobi, kita juga bisa menunjang untuk ekonomi Mas Iwan tentunya ya. Dan ini ada pohon sancang lagi teman-teman, kita lihat terkesan tua ya. Ini akan dijadikan di pot ini Mas Iwan? Iya, akan dijadikan di pot ini. Oke, untuk dijadikan di pot itu kelebihannya apa Mas Iwan? Yang jelas untuk kita jadikan di pot itu terutama untuk perantingan ya, ini kan mengarah ke perantingan, itu tidak terlalu over. Iya Mas Iwan. Tidak terlalu over ngelos, karena kalau kita tanam di tanah dengan otomatis nanti akan over gitu. Iya. Untuk perantingan. Jadi kalau sudah mengarahnya ke perantingan, kita biasanya tetap program di pot. Cuman program di pot sendiri harus kita memang teliti betul, karena perakaran itu rata-rata penuh, karena kadang-kadang itu untuk teman-teman yang kurang dipahamin ya. Di pot nggak pernah ganti media. Kita sarankan sih 6 bulan itu udah maksimal harus ganti media. Oh, jadi kalau program di pot Mas Iwan ya, sekitar 6 bulan harus ganti media. Apapun itu pohonnya Mas Iwan. Apapun itu pohonnya. Oke. Dan untuk pemupukan Mas Iwan?
Nah, pemupukan kita biasanya ya pakai kohe tetap lah, Oke, terus kotoran kambing itu. ya kotoran hewan, kambing atau sapi yang fermentasi ya. Nah, Mm-mm. utamakan yang fermentasi kalau memang sudah di pot begini biar lebih aman, jamur ya Jamur kan. itu Mas ya. Nah, jamur itu terus pakai dekastar. Dekastar Dekastar untuk tetap pupuknya Mas ya. ya. Terus kita pilih medianya utamakan yang poros ya, yang poros jadi Seperti pasir malang itu Mas. seperti pasir malang, walaupun pakai tanah kita campur pasir malang, kita tetap pakai tanah. Kalau saya sih tetap ada unsur tanahnya, Oh iya ya. karena memang di alam sendiri kan pohon Pohon memang pakai menggunakan tanah. tanah Ya, ya. gitu kan. Oke Mas Ivan, mungkin bincang-bincangnya segitu saja. Dan terima kasih atas waktunya. Semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman yang melihat video ini. Dan jangan lupa tekan subscribe-nya buat dukung channel ini agar tetap berlanjut dan memberikan informasi-informasi mengenai bonsai di sekitar kita. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.